Selamat pagi semuanya. Saya untuk menyikapi uh, sanggahan dari seorang teolog, ya. Ada Edis TV yang melayani pertanyaan dari saudara-saudara kita. Ini diskusi Islam Kristen, ya. Jadi ada seorang yang bertanya kepada Edis TV, ya, berkata, apakah penyalipan Tuhan Yesus itu rencana Bapa di surga atau rencana iblis? Ya. Dan Edis TV berkata, iblis yang selalu ingin menghancurkan rencana Allah. Jadi Bapa tidak pernah merencanakan menyalibkan Tuhan Yesus. Tetapi dengar baik, kita dapat belajar dari Kejadian 3 ayat 1 sampai ayat 24. Tapi ini kisahnya bagaimana iblis berusaha ketika Allah Bapa menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Dan iblis mengejar untuk menjatuhkannya. Karena memang iblis dari semula pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Itu pekerjaan iblis. Sehingga dia goda Hawa. Dia bilang, oh semua buah yang ada di Taman Eden ini kamu bisa makan toh, kata iblis. Dan wanita itu terpancing, Hawa terpancing. Dia katakan, oh tidak, semua kami boleh makan semua buah, cuman satu yang di tengah-tengah taman ini kami nggak boleh makan dan kami nggak boleh sentuh, itu firman Tuhan. Tapi iblis dengan tipu dayanya berkata, oh tidak apa-apa, kamu boleh makan. Kenapa Allah larang kamu makan itu? Karena Allah tahu nanti kalau kau makan kau akan menjadi seperti Allah. Iblis selalu menipu dan menipu, itu tugas dia, ya. Tetapi akhirnya wanita itu terpancing dan dia jatuh. Singkatnya dia makan itu buah yang dilarang oleh Tuhan. Dan singkatnya di ayat 15, karena Allah datang mengunjungi manusia itu di Taman Eden, dan ketika mereka jatuh dalam dosa, ketika wanita dan Adam dan Hawa lebih menuruti iblis yang berbentuk ular pada masa itu, akhirnya mereka menyadari keadaannya, mereka telanjang. Akhirnya Allah datang ke taman itu dan mereka manusia itu ketika sudah jatuh dalam dosa, akhirnya bersembunyi karena mereka telanjang. Allah datang dan memanggil, Adam, di mana kau? Adam berkata, kami takut mendengar suara langkah kakimu di taman ini, kami telanjang. Dari mana kau tahu kau telanjang? Apakah kau makan buah yang kularang kau makan? Dan akhirnya saling menyalahkan, wanita inilah, beginilah. Wanita itu berkata, ular yang memperdaya aku. Di ayat 15, firman Allah berkata, di ayat 14, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang di hutan. Dengan perutmu engkau akan menjalar dan debu tanah yang akan kau makan seumur hidupmu. Ayat 15, ini dia. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan wanita itu akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Disinilah kemahatauan Bapa di surga itu akan terjadi. Bahwa penyalipan pasti akan terjadi. Tetapi iblis merasa menang ketika dia sudah membunuh Tuhan Yesus di kayu salib. Tapi dia tidak tahu bahwa itu menghancurkan kuasa iblis, meremukkan kepala ular tua itu. Dan iblis meremukkan tumit Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi bukan rencana Bapa, tapi kemahatauan Bapa di surga. Dia tahu bahwa itu akan terjadi. Keturunanmu, keturunan perempuan itu, Yesus itu lahir manusia 100%, tapi rohnya roh Allah 100%. Jadi bukan di dalam Yohanes berkata, Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Bukan
manusia menjadi Allah. Firman itu pada mulanya Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Di ayat berikutnya, firman itu menjadi manusia. Yesus kita sembah karena dia adalah firman yang menjadi manusia. Demikian sanggahan saya ya. Jadi bukan Allah yang menginginkan Yesus mati di kayu salib, tapi kemahatauan Bapa, iblis akan melakukan itu kepada Tuhan Yesus yang adalah juru selamat manusia. Tuhan Yesus memberkati. Edis TV, maju terus di dalam Tuhan.